Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Fawas Channel, yang mana ini semua berkat rahmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ujian merupakan suatu hal yang pasti dirasakan setiap manusia selama hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak akan diuji. Namun, seringkali dalam menghadapi ujian tersebut, kita berkeluh kesah, serta bertanya-tanya dalam pikiran sendiri, mengapa kita senantiasa diuji? Atau sekedar mempertanyakan, mengapa ujian tersebut kita yang menerimanya? Apakah kita yang sedang berada dalam posisi diuji merasakan hal tersebut juga? Wajar memang jika manusia mempertanyakan hal-hal tersebut dan memikirkannya. Itu tandanya pikiran kita bekerja untuk memproses suatu hal yang salah dalam hidup. Dengan hal tersebut, untuk itu kita perlu mencari tahu jawabannya seperti apa, di mana kita dapatkan jawabannya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun memberi petunjuk kepadanya untuk menjawab segala permasalahan dunia. Analoginya, jika pembuat kulkas saja menciptakan sebuah kulkas, ia pasti akan siapkan buku panduan untuk mengoperasikan ciptaannya. Begitu juga halnya dengan Allah. Maka, agar kita dapat hidup dengan baik di dunia, gunakan petunjuk tersebut, yaitu Al-Quran. Untuk itu, mengapa manusia selalu diuji oleh Tuhannya? Jawabannya, kita cari langsung di Al-Quran, dan berikut inilah alasan di dalam Al-Quran mengapa manusia selalu diuji. Yang pertama, untuk memberi kabar gembira. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan bahwa hal yang diuji kepada manusia hanya sedikit. Dengan sedikit ujian tersebut, Allah hanya ingin memberikan kabar gembira setelah manusia bisa melewati ujian tersebut. Namun, ada syarat dan ketentuannya, yaitu kita diminta bersabar dengan hal-hal yang menjadi ujian kita, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Yang kedua, untuk mengetahui manusia yang benar dan dusta. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini, Allah akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya telah beriman. Dengan itu, Allah uji keimanannya apakah hanya sebatas di lisan atau benar dicerminkan melalui perilakunya. Dari sana, Allah akan bisa mengetahui orang yang benar-benar amalnya sesuai dengan lisannya, dan dengan mereka yang dusta akan ucapannya sendiri. Yang ketiga, untuk kembali kepada kebenaran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 168, dan kami pecahkan mereka di dunia ini
menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali pada kebenaran. Allah akan menguji beberapa golongan ini dengan ujian kenikmatan dan keburukan, agar manusia kembali untuk mengikuti sesuai apa yang Allah arahkan pada yang benar. Dan segala yang benar tersebut ada di dalam Al-Quran, karena sejatinya tanpa petunjuk bagi berjalan tanpa arah, maka akan tersesat atau tidak mempunyai tujuan. Yang keempat, untuk mengetahui orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 31, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu." Dan yang terakhir adalah agar kita menjadi orang yang dapat dikenal Allah sebagai golongan orang-orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh dan menjadi golongan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meninggikan derajat kita. Dengan adanya ujian akan diketahui siapa sebenarnya kita. Apakah kita termasuk mukmin yang benar atau sebaliknya seorang yang munafik? Na'udzubillah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka belum diuji? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan istiqomah meski diterpa gelombang ujian yang datang silih berganti. Dan apa yang saya bagikan kali ini mempunyai sebuah manfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua agar tetap sabar dalam menjalani takdir dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.